Penebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemerhati Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kami kembali menghadirkan program bimbingan dan kajian ilmiah yang sesaat lagi akan kita simak bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu ta'ala. Kajian ini kami hadirkan secara langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung, guna melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaulul Farid, Fawaid ala Kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab rukun tauhid. Seperti apa dan bagaimana kita simak kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan kami ingatkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan Anda bisa menghubungi nomor kami di nomor berikut ini, 021-823-6543. Anda bisa menghubungi via telepon maupun mengirimkan melalui pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustadz, kami mempersilahkan falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, pendengar radio-radio lain dan pemirsa TV-TV lain, juga para netizen, kembali kita berjumpa. Kali ini kita akan membahas faedah dari sebuah ayat Tauhid yang terdapat dalam Al-Isra 23. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, dan telah menetapkan, rabbuka, Rabbmu, alla ta'budu, agar kalian jangan beribadah, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Dari ayat ini ada banyak faidah atau pelajaran yang kita bisa ambil. Pertama, annal qadha al-madhkura huna qadha'un syar'iyyun. Fa ma'na qadha ay syar'a wa amara. Pertama, qadha yang dimaksud dalam ayat ini, Allah wa qadha rabbuka, Allah menetapkan qadha. Qadha di sini maksudnya ketetapan syar'i. Artinya Allah mensyariatkan atau memerintahkan. Ada qadha yang lain, ada dua jenis qadha. Pertama qadha syar'i, yang kedua qadha kauni qadari. Kalau qadha syar'i, qadha itu artinya ketetapan. Syar'i berupa syariat. Itu adalah agama ini.
perintah dan larangan. Itu disebut qadha syar'i berupa syariat. Contohnya dalam ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan qadha, artinya telah menetapkan syariat, yaitu jangan ibadah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua, qadha kauni qadari. Ketetapan Allah yang Allah terapkan di alam berupa takdir. Takdir juga qadha, ketetapan Allah. Contohnya surah Al-Isra ayat 4 Allah menyatakan wa qadayna ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain wa lata'lunna 'uluwan kabira. Wa qadayna, dan kami telah menetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab bahwa kalian, hai Bani Israel, latufsidunna fil ardi marratain. Kalian akan mengadakan kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian akan bersikap arogan, sombong, dengan kesombongan yang tinggi dan besar. Allah sudah tetapkan karakter Bani Israel seperti itu, dan inilah yang disebut dengan qadha qadari berupa takdir. Kalau qadha syar'i pasti dicintai oleh Allah. Qadha, ketetapan Allah berupa syariat itu berisi perintah untuk melakukan yang baik, larangan dari keburukan, maka semua ketetapan yang berupa syariat pasti baik, pasti dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Bisa tidak terjadi. Contohnya ini, Allah menetapkan jangan kalian ibadah kecuali kepada Allah dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berisi 2 hal, tauhid dan birrul walidain. Dua-duanya dicintai oleh Allah. Tapi belum tentu terjadi. Buktinya banyak manusia yang tidak ibadah kepada Allah, malah ibadah kepada yang lainnya. Banyak manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah ketetapan syar'i. Jadi setiap ketetapan syar'i pasti dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Adapun qadha qadari kauni, ketetapan Allah yang berupa takdir, belum tentu dicintai oleh Allah, tapi pasti terjadi. Takdir Allah itu pasti terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksudnya semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin terjadi. Jadi ketetapan Allah yang qadari, yang kauni, yang Allah berlakukan di alam, pasti itu terjadi. Tidak mungkin tidak. Tapi tidak semua takdir Allah itu dicintai oleh Allah, disukai. Banyak yang dibenci, banyak. Takdir Allah yang Allah sendiri membenci takdir itu. Contohnya apa? Contohnya kufurnya orang-orang kafir. Kekufuran, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, itu dibenci oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Tapi itu terjadi. Ada nggak perbuatan syirik? Banyak. Ada nggak perbuatan kufur? Banyak. Ada nggak orang durhaka? Banyak. Terjadi?
terjadi. Kalau terjadi itu pasti Allah takdirkan. Tapi pasti Allah tidak mencintai perbuatan itu, kejadian itu tidak Allah sukai. Loh kalau tidak Allah sukai, tidak Allah cintai, kenapa ditetapkan, ditakdirkan? Nah, ada hikmah kebaikan di balik ketetapan takdir yang tidak Allah cintai tersebut. Lahir banyak kebaikan. Kebaikannya nggak bisa lahir tanpa ada keburukan yang Allah takdirkan. Contohnya apa? Apa sih kebaikan yang lahir dari perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat? Pertama lahirnya dakwah. Kenapa ada dakwah? Karena ada yang menyimpang. Karena ada yang durhaka, ada kedurhakaan. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada jihad fi sabilillah. Kenapa ada jihad? Karena ada pengingkaran orang-orang kafir, penyerangan orang kafir, ada syahid. Kenapa ada mati syahid? Ada jihad. Termasuk ada kesabaran sebagai ujian bagi manusia. Dan banyak kebaikan lain yang lahir dari keburukan ini. Keburukan sebagai ujian, keburukan sebagai lahan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, jihad, syahid, dan seterusnya. Nah, berarti ada takdir yang buruk? Iya. Hadis yang menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Salah satu rukun iman yang 6, engkau beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Tapi ada tapinya. Yang dimaksud buruk adalah al-maqduru alaih. Apa yang ditakdirkan. Dalam sebuah peristiwa yang buruk ada dua hal. Hal pertama, takdir ketetapan Allah dalam menetapkan peristiwa buruk tadi, itunya pasti baik. Ketetapan Allah, kenapa Allah membuat takdir yang buruk? Pasti baik. Kedua, peristiwa keburukan yang terjadi. Nah ini buruk. Inilah yang dimaksud takdir yang buruk. Maksudnya peristiwa kejadiannya buruk. Kenapa? Karena membuat orang menderita seperti musibah, seperti sakit, seperti kecurian, seperti dihina. Itu buruk itu peristiwanya. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan peristiwa buruk itu baik. Kenapa baik? Dari peristiwa buruk tadi lahir banyak keuntungan. Korban keburukannya dosanya gugur, dapat pahala, doanya dikabul, dan seterusnya. Sebagai contoh, sebagai ilustrasi gini. Dokter seringkali memberikan keputusan yang membuat pasien menderita. Ketika orang berobat, beberapa tindakan dokter yang membuat pasien menderita banyak. Disuntik, sakit, diinfus, sakit, pegalnya lebih lama, disuntik beberapa detik, jos sudah. Diinfus kan bisa harian, berhari-hari. Kadang harus dioperasi, kadang harus diamputasi. Membuat pasien menderita. Tapi keputusan dokter untuk nyuntik, untuk ngeinfus, baik apa buruk? Baik. Memang menyakitkan, tapi dibalik kesakitan yang dirasakan pasien ada keuntungan, ada kebaikan. Jadi sembuh. Kalau nggak diinfus, nutrisi obat susah masuk. Maka dengan infus bisa masuk dan itu menyembuhkan. Jadi ada dua hal dalam keputusan dokter ketika nyuntik. Pertama, suntikannya dan itu merugikan karena membuat sakit. Yang kedua, ketetapan dokter ketika menyuntik itu bagus, baik. Karena ada keuntungan. Nah,
Manusia aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah perbedaan antara dua jenis qada. Ada qada syar'i berupa syariat, ada qada kauni qadari berupa takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah faidah pertama dari ayat ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi qada yang dimaksud di sini qada syar'i. Kedua, faidah kedua adalah bayanu karamihillahi azza wa jalla fa innahu lama dzakara haqqahu dzakara haqqal makhluq tafaddulan minhu azza wa jalla. Fa innahu lamma amara bi tauhidihi amara bil ihsan ilal walidain wa hada katsirun fin nusus syar'iyyah. Ayat ini menjelaskan kedermawanan Allah kepada makhluk. Karena apa? Karena ketika Allah menerangkan hak dirinya, langsung Allah ikuti juga dengan hak makhluk. Sebagai karunia dari Allah kepada makhluk itu, bukti baiknya Allah kepada makhluk. Seperti contoh dalam ayat ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini hak Allah. Allah telah menetapkan jangan kalian ibadah kecuali hanya kepada Allah. Hak Allah, tauhid. Hanya ibadah kepada Allah. Lalu diberikan hak manusia wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Nas atau yang seperti ini banyak dalam Quran, dalam hadis. Quran contohnya Al-An'am 151. Allah menyatakan qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan olehmu Muhammad, mari aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Yaitu jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Nabi SAW menyatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Mau nggak aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Lalu beliau menjelaskan pertama al-isyraku billah. Yang kedua wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an thumma jalasa faqal ala wal qawlu zur ala wa syahadatu zur. Dosa atau dosa besar terbesar yang pertama syirik kepada Allah. Ini hak Allah. Tidak boleh Allah disekutukan dalam hal ibadah. Kedua, menyakiti kedua orang tua. Ini hak sesama manusia, terutama orang tua. Beliau saat itu berdiri sambil bersandar, lalu beliau duduk, terus bilang yang ketiga. Yang ketiga adalah ucapan yang buruk, persaksian palsu. Yang menyakiti orang, ini hak sesama manusia. Jadi Allah menetapkan aturan demi ketenangan, kenyamanan, kemaslahatan, kebahagiaan manusia. Dan ini bukti perhatian Allah Azza wa Jalla kepada makhluk. Allah memerintahkan salat, tapi juga memerintahkan zakat, saum, dan itu ada hak sesama makhluk. Kalau salat hak Allah. Aqimus shalah terus wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Zakat itu menunaikan hak sesama manusia yang fakir, yang butuh. Dan ini Allah perintahkan. Karena itu ketika seseorang menunaikan hak sesama manusia atas perintah Allah, Allah kasih reward, Allah kasih balasan, Allah kasih pahala, Allah kasih keridhoannya. Karena
aksi sosial kita kepada manusia itu melaksanakan perintah Allah. Allah yang perintahkan kita. Selain dikasih reward berupa pahala, Allah juga ngabibita atau memberikan iming-iming balasan setimpal di dunia. Man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari diri seorang mukmin, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Sampai di akhir hadis itu, wallahu fi aunil amdi makanal amdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hamba-hambanya. Selama hamba itu suka menolong sesama manusia. Lihat bagaimana respon Allah, sikap Allah kepada orang yang melakukan aksi sosial, kebaikan kepada sama manusia. Allah memberi balasan dengan balasan sejenis. Al-jaza min jinsil amal. Kita menolong, Allah akan menolong kita. Kita melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan melepaskan kita dari kesulitan. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Dan seterusnya begitu. Ya. Inilah faidah yang kedua. Faidah ketiga, anna litauhid ruknain. Ayat ini menjelaskan bahwa tauhid memiliki dua rukun. Ayat ini kan berisi tauhid. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Dia. Ini tauhid. Makna tauhid mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ibadah hanya ke Allah satu-satunya, enggak ke yang lain. Itu tauhid. Makna tauhid ja'lu syai' wahidan. Tauhid itu menjadikan sesuatu sebagai satu-satunya. Esa. Allah dijadikan satu-satunya sesembahan yang hak, itu tauhid. Dan ternyata tauhid itu ada rukunnya. Kalau rukunnya tidak dipenuhi, rusak tauhidnya, runtuh tauhidnya. Seperti rukun Islam ada 5. Satu aja umpama tidak dilakukan, runtuh keislamannya tuh. Tauhid ada 2 rukun. Wajib dipenuhi dua-duanya. Adapun rukun pertama disebut nafi. Nafi itu meniadakan, menolak, mengingkari, itu nafi. Dan itu diambil dari kata alla ta'budu, jangan kalian ibadah. Nafi menafikan, nggak boleh ibadah. Atau diambil dari kalimat tauhid la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Nafi ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua isbat. Isbat itu menetapkan. Apa yang ditetapkan? Allah sebagai satu-satunya ilah. Dan ini diambil dari illa iyyahu. Kata Allah, alla ta'budu illa iyyahu. Jangan kalian ibadah kecuali hanya kepadanya. Jangan ibadah nafi, nggak boleh ibadah kepada apapun, kepada siapapun. Illa iyyahu ini isbat, menetapkan satu-satunya yang diibadati secara benar, disebut isbat. La ilaha nafi, illallah isbat. Karena itu maka makna la ilaha illallah atau makna alla ta'budu illa iyyah fala budda an tanfiyal uluhiyah an ghairihi wa an tuthbitaha lahu azza wa jalla wahdah hatta takuna muwahhidan. Jadi kalimat la ilaha illallah atau alla ta'budu illa iyyah, mau tidak mau kita harus menolak, meniadakan semua sesembahan
kepada apapun, kepada siapapun, lalu menetapkan satu-satunya sembahan yang hak, yaitu Allah. Baru ini disebut dengan tauhid. Karena itulah maka tauhid wajib mengingkari penyembahan selain Allah. Siapa yang demikian, mengingkari semua sembahan dan tetapkan Allah sebagai satu-satu sembahan, dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Allah menyatakan, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Siapa orang yang kufur kepada tagut. Tagut ini kullu ma ubida min dunillah. Segala yang disembah selain Allah itu tagut. Wa huwa radin, dan dia ridha disembah. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridha itu tagut. Seperti zaman baheula mah Fir'aun gitu. Raja Namrud, raja penguasa di zaman Ashabul Kahfi, sampai 7 pemuda kabur karena tidak mau menyembah sang raja sampai sembunyi di gua Kahfi, dan Allah abadikan dalam satu surat, surah Al-Kahfi. Itu tagut semua. Faman yakfur bit-tagut, siapa yang kufur kepada tagut. Maknanya sesembahan-sembahan lain diingkari, dinafikan, dikufuri. Wa yu'min billah, dan hanya iman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Al-Baghawi menyatakan al-urwatul wuthqa maknanya kalimatut tauhid la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah kufur kepada tagut dan iman kepada Allah, orang itu telah berpegang teguh kepada la ilaha illallah sebagai tali terkuat. Lang fisomalaha. Dia tidak akan pernah lepas selamanya. Inilah faedah ketiga. Faedah keempat. Annal istisna'a mi'yarul umum. Fafihi hasrun lil ubudiyati lillahi azza wa jalla lima qala illa iyyah wa hadha yaqtadi al-ikhlasi lahu azza wa jalla fi hadhihi al-ibadah. Faedah keempat dari ayat ini adalah bahwa huruf istisna. Istisna itu pengecualian. Itu mengkhususkan apa yang tadinya umum. Contoh, jangan kalian ibadah, tidak ada sembahan, ini kan umum. Lalu ada huruf pengecualian. Pengecualian ini memberi pengkhususan. Khusus kepada ini harus gitu loh. Allah ta'budu, jangan kalian ibadah, ini umum. Illallah, kecuali kepada Allah. Ini pengkhususan, satu-satunya yang boleh diibadati secara khusus hanyalah Allah. Ini fungsi istisna. Istisna itu pengecualian tadi. Wa hadza yaqtadil ikhlasi lahu azza wa jalla, dan ini wa hadza yaqtadil ikhlasu lillahi azza wa jalla, ini adalah memberi makna ikhlas. Ikhlas itu murni dalam peribadatan. Ikhlas itu maknanya adalah tidak tercampur dengan peribadatan kepada selain Allah. Dan keikhlasan ini harus diterapkan dalam 2 hal ketika beribadah kepada Allah. Kemurnian ini harus diterapkan dalam 2 hal ketika beribadah kepada Allah. Hal pertama adalah ibadah itu hanya khusus kepada Allah, nggak boleh ditujukan kepada yang lain. Ruku kita, sujud kita, sholat kita, itu hanya kepada Allah. Nggak boleh ruku, sujud kepada selain Allah. Ruku kepada matahari, kepada binatang, kepada pohon, kepada malaikat, kepada para nabi, orang-orang yang sudah mati, sujud. Nggak boleh, itu ibadah. Murni, ikhlas. Kedua,
keikhlasan, kemurnian ini juga wajib diterapkan dalam hal tujuan dari ibadah itu. Tujuannya apa? Hanya memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Kadang ada orang rukunya, sujudnya, ibadahnya kepada Allah, tapi niatnya dibagi dua, tidak untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, tapi meraih juga apa yang ada di sisi manusia. Ingin diberi apresiasi, ingin diberi komen, komentar, ingin diberi penilaian, ingin diberi pujian, sanjungan, likes, jempol, kan gitu ada. Jadi tidak ikhlas, tidak murni untuk Allah. Tidak murni untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Tapi juga mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Baik komennya, sanjungan, atau bayarannya. Ada nggak orang mau ibadah asal dibayar? Ada. Umpamanya saya bacakan Al-Quran 30 juz. Sajud sajuta lah. Apapun terlepas dari boleh tidaknya secara fikih menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada yang mati gitu ya, terlepas dari itu. Ulama ikhtilaf, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Ahlus sunnah kita tidak mengingkari itu sama sekali, tapi ada ikhtilaf. Tapi terlepas dari itu, ada nggak orang saya bacakan 30 juz untuk yang mati, tapi dibayar? Ada tim, ada yang begitu? Ada. Kalau nggak dibayar mau nggak? Nggak mau. Padahal niatnya mengirimkan pahala bacaan kepada orang yang mati. Tapi dibayar. Ada nggak pahalanya kalau dibayar? Nggak ada pahalanya. Nggak ikhlas karena Allah. Kalau nggak ada pahala, apa yang akan dihadiahkan kepada si mati? Jadi betapa banyaknya orang melakukan ibadahnya kepada Allah tapi niatnya untuk dunia, untuk dibayar. Dan ini tidak ikhlas, tidak murni. Padahal wajib ikhlas, wajib murni di dalam beribadah kepada Allah dalam dua hal. Tadi pertama, ibadah itu ditujukan kepada Allah. Kedua, niat ibadah itu memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Dapat pahalanya, keriduannya, ampunannya, rahmatnya, cinta kasih sayangnya, dan seterusnya. Ya. Faidah yang kelima. Anna huna sighatu hasr wa qasr. Wahia min a'zami anwa'il qasr. Kama hiya indal balaghiyin. An-nafyu wal istisna. La huna nafiyah illa adatu istisna wa hadha min ablaghi asalibil hasr. Di dalam kalimat la ilaha illallah ada bentuk kata hasr dan qasr. Hasr itu penghususan, qasr itu pembatasan, dan ini termasuk jenis kalimat penghususan yang paling agung dalam ilmu balaghah. Menurut para ahli balaghah, balaghah itu sastra Arab. Adanya pasangan nafi dan istisna ini termasuk hasr yang paling balaghah. Contoh, la ilaha illallah. Huruf la disebut huruf nafi. Nafi itu yang menidakkan. La ilaha, tidak ada ilah. Terus di belakang ada illa, pengecualian illallah. Susunan kalimat seperti ini ada pasangan nafi dan illa istisna balaghah. Bisa diungkapkan dengan kalimat lain, bisa umpamanya innamal ilahu huwallah. Yang namanya ilah hanyalah Allah. Satu-satunya ilah hanya Allah. Bisa aja dengan innama umpamanya. Atau umpamanya Allahu wahidun. Allah itu satu-satunya asa. Bisa aja. Tapi dengan ungkapan la ilaha illallah ini lebih sempurna.
Lebih indah juga disebut hadza min ablaghi asalibil hasr, ini seindah-indah susunan kalimat yang bermakna hasr. Apa maknanya? Fafihi hasrun lil ubudiyah lahu azza wa jalla. Di dalam kalimat ini terkandung penghususan secara sempurna bahwa ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sama dengan yang terdapat dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma di sini makna fi, dan tidaklah khalaqtu, aku menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia. Terus di akhirnya ada illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Ada pasangan nafi dan illa istisna, dan ini kalimat yang sangat ablag, paling balaghah, paling indah, paling mendalam kandungan maknanya. Itulah faidah yang kelima. Keenam, anna a'zama ma amarallahu bihi huwa tauhid. Fa'innahu qaddamahu faqal wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Thumma dzakara ba'da dzalika ibadatan ukhra wa hiya al-ihsan ila al-walidain. Wa fil muqabil al-amru bisyai' nahyun an diddih kama hiya al-qa'idah. Fa innahu lamma umira bitauhid fa fihi nahyun anis syirk fayakunu syirku a'zamu ma nahallahu anhu. Faidah keenam. Ayat ini menjelaskan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Makanya diawalkan sebelum birrul walidain, sebelum amal lain, Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan satu syariat, satu perintah. Jangan kalian ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ini dahulukan. Tauhid ini dahulukan. Baru setelah itu disebut ibadah lain berupa birrul walidain. Dan ada kaidah menyatakan al-amru bisyai' nahyun an diddih. Memerintahkan sesuatu berarti pula melarang dari hal yang sebaliknya dari yang diperintahkan. Jadi kalau ada perintah tauhid, berarti sebaliknya dari tauhid, yaitu syirik, dilarang keras. Oleh karena itu perintah mentauhidkan Allah mengandung makna larangan paling keras terhadap syirik. Sehingga syirik merupakan larangan Allah yang paling besar. Perintah yang paling agung adalah perintah tauhid. Larangan yang paling keras adalah larangan berbuat syirik. Karena itulah dosa terbesar pertama syirik. Baru yang kedua, uququl walidain. Yang keduanya barulah menyakiti kedua orang tua. Inilah faidah yang keenam dari ayat ini. Kalau ada perintah yang paling agung yaitu tauhid, maka larangan terbesar adalah lawan dari tauhid yaitu syirik. Makanya kalau tauhid bisa memasukkan ke surga, bisa menghapuskan dosa sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, sebanyak seberat 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka sebaliknya syirik penyebab orang masuk neraka, penyebab tidak diampuninya dosa, penyebab terhapusnya semua kebaikan. Allah menyatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, terhapus tuh semua amal-amal kamu. Terus dosa-dosanya
Kalau tidak ditaubati sampai mati, nggak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau ke bawah mati. Selain syirik, walaupun ke bawah mati, diampuni. Liman yasha, bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Tidak semua orang. Inilah faedah ke-6. Faedah ke-7. Anna kalimata illa iyah tufid annal ibadah la takunu li ayyi kaini man kana la li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursal. Ketujuh, faedah ketujuh, bahwa kalimat illa iyah, tidak boleh ibadah kecuali hanya kepadanya. Maknanya, memberi makna, ibadah tidak boleh ditujukan kepada apapun, kepada siapapun. Sehebat apapun siapapun tersebut atau apapun tersebut. Apapun yang hebat umpamanya arsy. Langit bumi kan ini hebat besar. Nggak boleh arsy disembah. Nggak boleh langit bumi disembah. Apalagi yang lebih kecil seperti matahari, bulan, bintang. Atau makhluk hidup. Seperti yang hebat siapa? Malaikat. Tak ada yang lebih hebat daripada para malaikat dalam hal kekuatan, dalam hal ukuran gitu ya. Tapi sehebat itu pun malaikat nggak boleh disembah, nggak boleh diibadati. Atau dalam hal kemuliaan, makhluknya kecil tapi sangat mulia seperti para nabi. Termasuk yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nggak boleh ibadah ditujukan kepada para nabi, baik ketika hidup, apalagi setelah matinya. Bahkan yang lebih daripada para nabi seperti para malaikat yang ukurannya besar, yang kekuatannya dahsyat, nggak boleh penyembahan peribadatan ditujukan kepada mereka. Makanya disebut annal ibadah la takunu li ayyi kaini man kana la li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursal. Ayat ini memberikan makna bahwa ibadah tidak boleh ditujukan kepada apapun siapapun, baik malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus, nggak boleh. Apapun bentuk ibadah itu, ruku, sujud ke malaikat, sujud kepada nabi, apalagi kepada kuburan nabi yang sudah wafat itu nggak boleh. Atau berdoa, ya Rasulullah beri saya jodoh, nggak boleh karena doa ibadah, doa wal ibadah. Nabi tidak bisa memenuhi doa, mengabulkan doa kita. Para malaikat juga begitu. Umpah kita mengetahui yang ngatur hujan, yang ngatur rezeki malaikat Mikail, lalu kita minta, ya Mikail turunkan hujan. Ya Mikail beri saya rezeki. Nggak boleh. Karena doa ibadah. Kalau minta berdoa kepada malaikat, berarti ibadah kepada malaikat sudah menyimpang dari la ilaha illallah, sudah menyimpang dari alla ta'budu illa iya. Minta kepada Allah, nanti Allah perintahkan Mikail untuk memberi rezeki. Minta kepada Allah untuk menurunkan hujan, nanti Allah perintahkan Mikail untuk turunkan hujan. Inilah yang ketujuh. Faedah ke-8. Annal husna huwal husnus syar'i. Ayat ini juga menjelaskan bahwa al-husna. Al-husna itu kebaikan. Batasan kebaikanlah baik menurut syar'i. Bukan menurut uraf atau kebiasaan. Bukan menurut akal. Bukan juga menurut perasaan. Baik buruknya sesuatu diukur dengan syariat. Bukan ada budaya, kebiasaan, otak, akal, ra'yu manusia atau perasaan. Karena otak, ra'yu
budaya di satu tempat berbeda dengan di tempat lain, kadang-kadang apa? Bertolak belakang. Umpamanya di kita, yang saya tahu di daerah Jawa Barat lah, Sunda gitu. Jangan coba-coba memegang kepala, apalagi jenggotnya digini, itu penghinaan itu. Makanya dalam bahasa Sunda dihina diistilahkan asa dicoogado. Dicoo itu dimain-mainkan, dimain-mainkan. Dago itu, gado itu ini dagu. Kalau orang menghina kita disebut asa dicoogado, serasa dagu kita dipermainkan. Karena itu penghinaan. Tapi kalau di Timur Tengah diambil jenggotnya, di apa namanya, dielus-elus, itu penghormatan luar biasa. Lagi marah gitu, ambil aja jenggotnya, kemudian kita cium tangan yang habis ngelus jenggot, itu dia merasa terhormat banget itu. Bertolak belakang kan. Di kita kalau ketemu kawan lama, lalu kawan lama itu nanya keluarga kita, gimana istri, orang mana istri, siapa namanya gitu kan. Kita merasa terhina apa terhormat? Terhormat. Oh, istri saya orang anu, usia sekian namanya anu, sudah punya anak sekian. Jangan coba-coba nanya itu ke orang Arab. Istrinya siapa namanya? Istrinya berapa tahun usianya? Sekarang di mana? Wah, itu penghinaan luar biasa. Kan adat, budaya, kultur, kebiasaan berbeda bahkan bertolak belakang. Jadi kebenaran nggak boleh diukur dengan kultur, budaya, kebiasaan adat. Atau dengan royu, menurut seseorang ini dimemuliakan, menurut yang lain serasa dihinakan. Beda. Jadi baik buruknya sesuatu diukur oleh syar'i. Karena itu ayat yang menyatakan wabil walidaini ihsana, hendaklah kepada kedua orang tua berbuat baik, maksudnya perbuatan baik yang dianggap baik menurut syariat. Baru itu lakukan. Tapi kalau menurut syariat itu buruk, nggak boleh dilakukan. Contohnya umpamanya sampai sujud kepada orang tua. Sampai kalau kakinya kotor dicuci, lalu air cuciannya di apa? Diminum. Itu perbuatan baik kepada orang tua. Mungkin menurut adat, menurut kultur, tapi menurut syariat nggak boleh. Walaupun sujudnya ke orang tua bukan sujud menyembah beribadah, tapi hormat. Zaman baheula boleh, zaman dulu. Para malaikat oleh Allah disujud kepada Adam dalam rangka menghormat. Syariat zaman itu boleh. Nabi Yakub duduk di kursi, Yusuf dan saudara-saudaranya sujud menghormat. Yusuf duduk di kursi, saudara-saudaranya sujud. Waktu itu boleh. Syariat zaman baheula boleh. Asal niatnya hormat, bukan ibadah. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW menghormat dengan cara sujud, nggak boleh. Kata Nabi alaihissalam, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Kalau aku boleh menyuruh orang untuk sujud ke orang lain, aku perintahkan para istri untuk sujud ke suami. Saking besarnya, agungnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh. Tapi karena nggak boleh, ya nggak perintahkan. Nggak boleh istri sujud ke suami walaupun dalam rangka menghormat. Nggak boleh anak sujud ke orang tua walaupun dalam rangka menghormat. Nggak boleh murid sujud ke gurunya walaupun dalam rangka menghormat. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah, dalam rangka menyembah, musyrik dia. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka menghormat, tidak musyrik tapi maksiat karena melanggar larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian juga tidak dikatakan berbuat baik ke orang tua kalau menuruti perintah orang tua yang salah, yang keliru. Orang tua bilang ke anaknya yang wanita, jangan tutup itu wajah dan rambutmu, kamu cantik, rambutmu indah, nanti lelaki nggak ada yang melirik kamu, buka, buka, buka. Dia perintah. Diturut jangan? Jangan. Itu perintah yang buruk. Mengikutinya adalah buruk. Jadi wabil walidayni ihsana, kepada orang tua berbuat baiklah, maksudnya baik menurut syariat. Berkata Rasulullah SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya diboleh dilakukan dalam hal kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Makanya Allah menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajakmu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya, fala tuti'huma, jangan kamu taati orang tuamu. Nah, boleh dituruti karena memerintahkan kepada keburukan. Mengikuti perintah orang tua yang buruk bukanlah birrul walidain, bukan perbuatan baik ke orang tua, bukan. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan kedua orang tuanya dengan sebaik-baik perlakuan ketika di dunia. Kalau merintahkan keburukan, menolaknya dengan sebaik-baik cara. Nggak boleh dengan cara kasar, keras, menyinggung. Dasar bapak, dasar mama nggak pernah belajar, bodoh. Jadi aja ngomong, menyuruh saya berbuat buruk. Ah, itu dosa. Dosanya bukan karena menolaknya, tapi cara menolaknya yang kasar, yang menyinggung. Inilah faidah yang ke-8. Jadi baik buruknya sesuatu diukur oleh apa? Syariat. Bukan adat, bukan ra'yu, juga bukan perasaan manusia. Faidah yang ke-9. Ini kita akan jelaskannya Jumat yang akan datang. Karena panjang menyangkut tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi selain ada 2 rukun la ilaha illallah yang wajib untuk diperhatikan, ada juga syarat. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat la ilaha illallah. Satu di antara syarat ini tidak dipenuhi, nggak sah tuh. Gugur tuh. Kan syarat maknanya begitu ya. Kalau kita ngelamar kerja syaratnya apa? Ada ijazah. Ijazahnya asli, jangan palsu. Ijazah keluaran universitas, bukan beli. Ada SKCK kan? SKCK. Ada surat keterangan dokternya. Ada apalagi lah. Itu syarat. Satu syarat yang nggak dipenuhi bisa ditolak ya nggak? Pekerjaannya. Kalau jujur, kalau benar gitu. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama, apalagi dalam masalah tauhid, la ilaha illallah, ada syarat yang wajib dipenuhi. Apa syarat itu? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Khusus hari Jumat, khusus untuk pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja yang akan dipandu oleh Ari di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan pelajaran bimbingan yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Kita memohon taufik serta hidayah dan kemudahan dari Allah untuk bisa memahami pelajaran ini dan berusaha untuk mengamalkan faedah-faedah yang telah beliau sampaikan. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk dari Ibnu Yusuf di kota Tangerang, bertanya sebagai berikut. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah termasuk
penyembah taugut apabila kita menunda ibadah sholat karena adanya perintah atasan yang bertepatan dengan datangnya waktu sholat. Dan kemungkinan pelaksanaan perintah atasan melewati waktu sholat yang harusnya kita kerjakan. Syukron wa barakallahu fikum, Ustaz, silahkan. Baik, barakallahu fik. Pas mau sholat, sudah azan, atasan kita menyuruh melakukan pekerjaan. Lalu ditaati, dikerjakan sehingga sholatnya terlambat, bahkan sampai habis waktu sholat. Apakah itu sama dengan menyembah tauhid? Apakah atasan kita tauhid? Bukan. Tauhid itu ada 5 maknanya. Selain tadi segala sesuatu yang disembah selain Allah, ada lagi togut dengan makna iblis, setan. Ada togut dengan makna dukun, tukang sihir, tukang ramal. Ada togut dalam arti hakim yang menetapkan hukuman dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Macam-macam. Adapun kalau ada orang memerintahkan keburukan kepada kita, dia bukan togut. Dalam arti yang salah satu di antara yang 5, apalagi dia sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha, enggak. Cuma ada cumanya. Kalau atasan tahu bahwa bawahannya itu mengikuti perintahnya berakibat meninggalkan sholat, dia ikut dosa. Tapi kalau dia umpama kerjakan tapi bebas waktunya kapan saja. Tapi kitanya yang diperintah justru langsung sampai meninggalkan sholat, kitanya yang dosa. Apalagi si bos kita mengatakan, kamu sholat dulu, setelah sholat baru kerjakan. Nah, ternyata kita ingin terburu-buru beres, akhirnya dikerjakan dulu, sholatnya tertinggal, kitanya yang dosa. Bosnya tidak berdosa. Jadi kalau umpamanya kita diperintahkan oleh orang, lalu ketika melaksanakan sampai mengabaikan hak Allah, maka kita dosa. Tapi apakah kita dianggap menyembah tagut? Bukan. Tapi disebut mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla atau lebih mendahulukan taat kepada sesama manusia, mengabaikan ketaatan kepada Allah, dan itu dosa besar. Apakah syirik? Kalau syiriknya syirik besar, tidak. Apakah syirik kecil? Ya, Imam Ibnu Qayyim menyatakan seluruh dosa adalah syirik kecil. Karena setiap dosa berarti lebih mendahulukan ketaatan kepada makhluk daripada ketaatan kepada Allah. Dan itu termasuk syirik kecil. Pelakunya tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Wallahu a'lam. Silakan lagi, Ari. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang sangat manfaat yang telah disampaikan. Berikut ini kami bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, kita kan harus saling mencintai sesama muslim. Nah, jika ada yang sangat zalim terhadap diri kita, haruskah kita sebagai orang yang didolimin membalas dengan level cinta? Gak bolehkah membenci orang yang zalim tersebut? Dari hamba Allah di Purwakarta. Silakan, Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Hamba Allah di Purwakarta. Ya, kita wajib mencintai sama muslim. Tapi ada muslim yang jahat kepada kita. Apakah tetap wajib kita cintai ataukah tidak? Iya, tetap wajib kita cintai sesuai dengan kadar keislaman dan keimanan yang ada pada diri. Dan membenci kemaksiatan, kezaliman sesuai dengan kadar kezaliman yang ada pada dirinya.
Boleh nggak kita, bagaimana cara menunjukkan benci dan cintanya? Ada 3 opsi yang Allah berikan kepada kita bila kita dizolimi. Opsi pertama, boleh kita membalas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadau 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Siapa orang yang berbuat aniaya, zalim, jahat kepadamu, balas dengan kadar kezaliman yang setara. Dibolehkan membalas, dibolehkan. Ini ayat. Ini yang pertama, poin yang pertama. Tapi ini bukanlah yang terbaik. Poin yang kedua adalah memaafkan. Allah menyatakan dalam beberapa ayat, di antaranya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang bodoh, jangan dilayani. Karena orang yang zalim, dia melakukan kebodohan ketika dia sedang berbuat zalim. Jangan dilayani, berpaling dari orang yang bodoh. Ini disebut cara menghadapi setan manusia. Karena ayat itu surah Al-A'raf 187, 188, 189. Ini petunjuk Allah menghadapi 2 jenis setan. Setan bangsa manusia dan setan bangsa jin. Setan bangsa manusia, khudil afwa. Jadilah pemaaf-maafkan. Wa'mur bil urfi wa'arid ainul jahirin. Maafkan, perintahkan berbuat baik, berpaling dari orang bodoh. Nah, ayat berikutnya baru setan dari kalangan bangsa jin. Kata Allah, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu dikenai oleh salah satu godaan setan dari bangsa jin, minta perlindungan kepada Allah. Jadi yang pertama, kalau ada orang berbuat jahat, boleh dibalas dengan yang setimpal. Tapi itu bukan yang terbaik. Kedua, yang lebih baik maafkan. Apa makna maafkan? Makna memaafkan tidak memberi balasan walaupun kita mampu membalas. Kalau bisa, kalau mau kita bisa balas, tapi tidak. Itu namanya memaafkan walaupun hati mangkal, kesel, iya. Karena itu kalau umpamanya ada orang, kita berbuat salah kepada dia, kita sudah minta maaf, dia sudah sudah memaafkan, tapi dia tetap kesel ke kita. Kita jangan protes, katanya memaafkan, tapi cepat kesel, tapi tetap kesel. Itulah memaafkan. Memaafkan itu tidak membalas. Padahal mampu membalas kalau dia mau. Tapi hati kesel, masih cemberut, iya itu masih memaafkan. Tidak dibalas juga sudah untung dia, ya. Dan inilah karakter orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyatakan ketika menjelaskan apa orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarah. Jadi orang zalim dia tahan amarah, tidak membalas. Wal afina anin nas, memaafkan. Kalau mau dibalas bisa, tapi enggak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah opsi kedua. Memaafkan dalam arti tidak membalas walaupun hati masih kesel, masih mangkal, masih cemberut kepada dia. Nah yang ketiga ini yang terbaik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan, bisa berubah menjadi kawan yang dekat. Dia jahat, kita balas dengan kebaikan, malu sendiri dia.
Akhirnya minta maaf, akhirnya berbuat baik, akrab, dekat, bersahabat. Tapi kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Ini nggak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar, tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang akan memperoleh balasan yang sangat agung. Dan ini yang terbaik, membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi tiga-tiganya dibolehkan dengan level kadar kebaikan yang berbeda. Pertama, boleh membalas dengan kadar yang sama. Yang kedua, memaafkan dalam arti tidak membalas walaupun kita mampu. Dan yang ketiga, membalas keburukan dengan kebaikan. Dan inilah yang terbaik. Ini pun kalau di dalamnya ada maslahat. Maslahatnya apa? Dia berubah menjadi baik. Dia berubah menjadi dekat, tidak lagi memusuhi. Dia malu gitu, baru. Adapun kalau memberi maaf tidak maslahat, atau membalas keburukan dengan kebaikan malah menimbulkan madarat, maka tidak boleh memberi maaf, tidak boleh membalas keburukan dengan kebaikan karena tidak adanya maslahat. Makanya para ulama menyatakan memberi maaf adalah sunnah, meraih maslahat wajib. Allah menyatakan faman ufiya wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan maslahat, memaafkan itu dibatasi dengan adanya maslahat. Kalau memberi maaf maslahat, maafkan. Kalau tidak maslahat malah madarat, jangan dimaafkan. Contoh, umpamanya ada orang anak muda bawa motor, mau mobil zigzag gitu. Show off force. Apa yang diangkat gitu nama standing apa? Ngebut akhirnya cedak, nyenggol-nyenggol. Mobil kita kena. Jangan dimaafkan yang kayak gitu. Karena memaafkannya tidak maslahat. Dia nanti berbuat lagi, saya mah banyak nyinggung mobil orang, nyenggol mobil orang, nabrak, nggak pernah ada yang menuntut. Akhirnya tidak berubah dia gitu-gitu terus. Maka madarat. Nggak boleh dimaafkan kalau madarat. Tapi tuntut dia. Ganti rugi, lapor polisi, kalau bisa dipidanakan, pidanakan, minimal perdatanya suruh ganti, nanti dia kapok. Tidak memaafkan membuat dia kapok. Uang keluar banyak, dia ditahan di polisi, oleh orang tuanya juga dimarahi, nanti dia berubah kapok. Maka maslahat. Tapi kalau dimaafkan, sudah dimaafkan. Nggak apa-apa, ini musibah. Betul musibah, tapi tidak berarti orang yang bersalah dalam musibah itu boleh dibiarkan bebas. Tidak, ada hukuman. Kita dirampok, kita dibunuh, dipukul, musibah bukan? Musibah. Takdir bukan? Takdir. Tapi jangan sampai ini kan musibah, siapa yang ingin udah dimaafkan. Enggak, pencurinya, perampoknya tuntut di muka hukum. Biar dia kapok, biar dia berubah, biar melahirkan maslahat bagi orang. Orang jadi aman, tidak terkena kejahatan dia setelah dia dihukum. Jadi memaafkan disyaratkan kalau itu maslahat. Adapun kalau orang cekir nabrak kita, terus dia merasa bersalah, aduh maaf ya tadi saya rada ngelamun, maaf, maaf, maaf. Nah itu maslahat. Kemudian berubah nanti di akhir hati, bagus maafkan. Tidak perlu dituntut. Tapi kalau cekir dia malah menyalahkan kita, bahkan padahal dia yang salah, arogan gitu ya, maka tuntut dia, jangan dimaafkan, memberi maafnya tidak maslahat. Tuntut agar lahir maslahat bagi manusia pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Saudari kita Hana di Pamulang, Tangerang Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya.
bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak kita, khususnya yang masih umur 6 tahun, ketika dia bertanya, Allah ada di mana ibu? Bahwa Allah ada di atas ars. Bagaimana cara menjelaskan agar hal ini bisa dipahami dan masuk di akal mereka? Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Iya, jelaskan saja sebatas yang bisa difahami. Allah di mana? Di atas langit. Langitnya mana? Kelihatan nggak? Itu yang kelihatan langit terdekat. Di atas langit itu ada langit-langit sampai 7. Di atas langit ke-7 ada air. Di atas air ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi. Di atas air itu ada arsy Allah. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Allah istiwa di atas arsy dengan cara istiwa yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jangan difahami seperti istiwanya makhluk. Kalau begitu Allah butuh tempat, berarti salah pemahaman itu. Kalau gitu arusnya lebih besar, berarti salah pemahaman itu. Tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan sifat Allah Azza wa Jalla. Berarti keliru pemahaman istiwanya Allah di atas arus. Kalau begitu bukan. Jadi nggak apa-apa menjelaskan dengan penjelasan yang seperti tadi. Nah, lihat ada langit. Ada. Itu langit terdekat. Di atas langit itu nanti ada air. Kita nggak bisa lihat. Di atas lagi ada langit. Terus nanti paling atas banget ada arsy Allah Azza wa Jalla. Itu sudah tertanam sejak kecil. Mau faham mau tidak begitulah bayangan dia. Sesuai dengan keyakinan yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Ketika seorang sahabat membebaskan hamba sahaya, dia minta bantuan kepada Nabi SAW. Oleh Nabi dites, Aina Allah, di mana Allah? Dijawab fis sama, di atas langit. Waman ana, lalu aku siapa? Dia menjawab, anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Beliau menyatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia seorang mukmin. Salah satu tesnya di mana Allah di atas langit. Orang semua memahami makna Allah ada di atas langit. Iya, memahami. Dan itu adalah akidah yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan penjelasan para sahabat dan para ulama ahlus sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir Arya, silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya, dan berikut ini kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin secara langsung bertanya via telepon. Kami tunggu di layanan telepon 021 823 6543. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya Amrullah Yunaldi di Bubasung, Kota Negam, Sumatera Barat. Iya, silahkan Pak Yunaldi. Kita ini khususnya manusia kan sudah ditentukan takdir kita. Apakah Allah itu pengasih penyayang? Apakah manusia itu ada yang ditakdirkan masuk neraka atau tidak? Nah, takdir dulu. Sudah? Nah, mungkin itu pertama yang saya tanyakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz, bisa dipahami pertanyaannya. Baik, barakallahu fiik. Adakah manusia yang ditakdirkan ke surga dan ke neraka? Semua manusia ditakdirkan ke surga atau ke neraka. Berkata Rasulullah SAW, Inna allaha khalaqal jannata wa khalaqa laha ahlaha faqal fala ubali. Wa khalaqan nar wa khalaqa laha ahlaha faqala la ubali. Allah menciptakan surga dan menciptakan calon-calon penghuni surga. Lalu Allah berkata, aku nggak peduli.
Allah ciptakan neraka dan Allah ciptakan calon ahli neraka, lalu Allah mengatakan aku nggak peduli. Jadi ke surga ke neraka seorang, ya takdir betul. Itu pertama, wajib kita yakini kalau kita ke surga atau seseorang ke neraka, takdir Allah. Ya, itu pertama. Kedua, wajib diyakini semua takdir Allah itu adil. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Allah mentakdirkan seseorang ke neraka, pasti karena keadilan Allah, bukan karena kesewenang-wenangan Allah. Itu yang kedua. Ketiga, tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebab dari sesuatu itu. Contoh, kalau Allah mentakdirkan seseorang punya anak, pasti Allah takdirkan dia nikah dengan pasangan yang subur, yang tidak mandul. Karena nikah menjadi penyebab orang punya anak. Kalau Allah mentakdirkan seorang kenyang, pasti Allah takdirkan dia makan. Karena makan menjadi penyebab orang kenyang. Tidak mungkin ada yang mengatakan, saya mah kalau ditakdirkan punya anak, walaupun nggak nikah, bakal punya anak. Nggak mungkin. Karena takdir berkaitan dengan sebab. Sebab termasuk bagian yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk kalau seseorang Allah takdirkan ke surga atau ke neraka, pasti Allah takdirkan dia iman atau durhaka. Kalau orang ditakdirkan ke neraka, pasti dia ditakdirkan durhaka selama di dunianya. Ya mungkin ada orang ditakdirkan ke surga, tapi selama di dunia durhaka, kafir, menantang perintah Allah, mengabaikan larangan Allah gitu ya. Akhirnya ke surga mustahil, karena antara takdir dengan sebabnya tidak sinkron. Sama dengan orang tidak pernah makan, tidak pernah minum, tapi kenyang terus mustahil. Jadi kalau seorang ditakdirkan ke neraka, pasti dia ditakdirkan durhaka ketika di dunianya. Kalau seorang ditakdirkan ke surga, pasti dia ditakdirkan beriman dan beramal soleh ketika di dunianya. Sampai sini paham kan? Baik, kita lanjut. Kalau seseorang ditakdirkan beriman dan beramal soleh, itu pasti dia ditakdirkan berilmu. Karena iman dan amal soleh lahir dari ilmu. Allah mudahkan dia untuk belajar. Waktunya diberi semangat, diberi hidayah untuk belajar, lalu faham, setelah faham diyakini, diamalkan, jadilah dia iman dan amal soleh. Adapun orang yang ditakdirkan durhaka, Allah takdirkan dia dijauhkan dari majelis ilmu. Disibukkan dengan urusan duniawi. Nggak mau belajar, nggak paham agama, nggak dapat hidayah, akhirnya mengabaikan agama. Larangan dilanggar, perintah diabaikan. Bodoh tentang agama. Kebodohan pokok pangkal semua keburukan. Tidaklah orang kafir kecuali dia bodoh. Tidaklah orang berbuat syirik kecuali dia bodoh. Tidaklah orang terjerumus ke dalam bid'ah, ke dalam dosa maksiat kecuali karena kebodohan. Kebodohan pokok pangkal dari semua keburukan. Kenapa dia bodoh? Karena tidak belajar. Nah, itu kesalahan dia. Ya. Terus sampai di sini paham kan? Kenapa orang beriman dan beramal soleh? Karena belajar agama. Kenapa orang durhaka? Karena bodoh tentang agama. Nah, sekarang kenapa orang bisa belajar agama? Karena dia memiliki tujuan ingin bahagia di akhirat, hatinya ini nih. Saya nggak ingin bahagia di dunia, tapi di akhirat celaka. Makanya saya harus paham agama, belajar agama. Makanya semangat dia. Ini yang diapresiasi.
Adapun orang tadi, saya mah yang penting mah senang we di dunia lah, akhiratnya gimana nanti. Makanya saya belajar ilmu dunia, urusan agama saya tidak peduli. Nah itu tuh. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa Allah menyesatkan dia. Kalau ada orang sesat, Allah yang menyesatkannya. Kalau ada orang dapat hidayah, Allah yang beri hidayah. Kata Allah dalam Al-Quran, "May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa orang diberi hidayah oleh Allah, nggak akan ada yang bisa disesatkan. Siapa orang yang disesatkan oleh Allah, bukan sesat sendiri, disesatkan. Tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah. Kenapa dia disesatkan oleh Allah? Pasti ada sebab. Sebabnya, sebabnya adalah kesalahan dosa awal yang dia lakukan. Tidaklah Allah menyesatkan orang yang Allah jelaskan dalam Al-Quran kecuali ada sebab. Contoh, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar." Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu durhaka. Fujur itu bisa berarti melanggar larangan, meninggalkan perintah, atau berhenti dari ketaatan. Tadinya dia taat, tapi karena berdusta, Allah cabut hidayah ketaatannya. Ini hukuman. Lalu Allah campakkan keinginan untuk berbuat dosa yang lain yang sebelumnya tidak dia kerjakan. Umpamanya dia tidak pernah gibah, kalau ada masjid gibah dia jauhi. Suatu saat dia berdusta. Apa akibatnya? Allah berikan keberanian kepada dia untuk bergibah. Keinginan untuk gibah itu hukuman atas dusta yang dia lakukan. Jadi kalau Allah menyesatkan seseorang, pasti itu karena hukuman atas kesalahan sebelumnya. Maka yang wajib kita lakukan, cepat tobat supaya dihapus, nanti Allah kasih hidayah lagi. Kembalikan lagi hidayah itu kepada kita. Jangankan Allah atau ya manusia aja. Guru di sekolah, banyak murid beragam, ada yang dikasih nilai 2, 3, ada yang 10, ada yang 9, ada yang naik, ada yang tidak, ada yang lurus, ada yang tidak. Itu tergantung apa? Tergantung muridnya. Serajin apa, seperhatian apa, sebaik apa, sepintar apa. Itu. Kalau guru memberikan nilai buruk bukan karena zalim, itu pasti hukuman atas kemalasan muridnya. Kalau guru memberikan nilai 10 itu bukan karena kasih sayang atau sikap subjektivitas guru, tapi pasti berdasarkan prestasi, kebaikan dan kepintaran si anak. Manusia aja itu gitu, bos sebuah perusahaan. Di kalangan karyawannya ada yang diskors, ada yang di SP, ada yang dipecat, ada yang dilaporkan ke polisi, ada juga yang diberikan promosi, naik jabatan, pangkat, fasilitas, dan seterusnya. Bos, orang. Apakah karena zalim? Oh, ini mah karena dibenci, akhirnya di SP. Apa begitu? Bukan. Pasti karena kesalahan dia. Karena salah di SP. Karena salah ditegur. Karena salah dipecat. Karena salah kejahatan, korupsi, maling dilaporkan polisi. Yang ini, oh karena prestasinya bagus, disiplinnya bagus, dapat promosi. Itu orang kan? Orang memberi promosi, memberi fee, memberi bonus, menaikkan jabatannya itu karena prestasi. Dan orang memberi hukuman, memberi SP, memecat itu karena kesalahan. Itu orang. Adil kan? Allah lebih adil lagi daripada itu. Tidaklah Allah menyesatkan seorang kecuali pasti karena sebagai hukuman atas kesalahan orang tersebut. Tahu nggak? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kita tidak khusyuk dalam sholat, jangan ada anggapan kitalah yang tidak khusyuk kepada Allah, tapi Allah mencabut kekhusyuan itu dari diri kita. Karena apa? Karena kelalaian kita, karena dosa, karena maksiat yang kita lakukan di luar sholat. Terlalu duniawi oriented, mengabaikan perintah, melanggar larangan, maka
hatinya pasti dikondisikan buruk oleh Allah. Dalam kondisi sudah berdosa, sudah bermaksiat, kondisi hatinya buruk, masuk sholat. Bagaimana bisa khusyuk? Jadi kalau kamu berdosa kepada Allah, jangan ada anggapan Allah mencabut nikmat dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk rizki, dalam bentuk yang lain-lain. Tapi yang Allah cabut adalah nikmat sholat, kekhusyuan dalam sholat, keikhlasan, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat keadilan Allah di dalam takdirnya, termasuk mentakdirkan seseorang durhaka. Itu pasti karena hukuman atas dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau Allah memberikan hidayah pasti karena prestasi ibadah atau amal soleh yang dia lakukan. Coba lihat. Kata Allah, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Katakan olehmu perkataan yang baik, Allah akan mensolehkan amalmu. Kata Imam Ibnu Katsir, yuwafiqum lil a'mali sholih. Allah akan beri hidayah, taufik untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang bagus. Berkata bagus itu baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar, mengajarkan ilmu. Itu perkataan yang bagus. Siapa yang berkata yang baik, Allah kasih hidayah untuk melakukan amal soleh. Jadi Allah beri hidayah sebagai balasan atas kebaikan dia. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur menyeret atau menarik pelakunya kepada perbuatan bir. Bir itu baik. Karena jujur tiba-tiba ingin infak, ingin sedekah. Karena jujur tiba-tiba ingin menolong orang. Karena jujur tiba-tiba ingin baca Al-Quran. Itu hidayah. Reward. Itu balasan kontan kepada orang yang berbuat baik. Ya. Jadi lihat, Allah memberikan hidayah atau mencabut hidayah dari seorang sebagai balasan atas perbuatan dia. Yang baik dibalas kebaikan, diberi hidayah. Yang buruk dibalas keburukan dengan dicabutnya hidayah itu. Itu yang kemudian berujung ke surga atau ke nerakanya. Semua tidak bisa lepas dari keadilan Allah dalam setiap takdirnya, ya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi dalam perkara takdir tentang masalah ini lebih detail dan lebih mendalam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Abu Haidar As-Sunnawi hafidhahullahu ta'ala yang telah berkenan untuk menyampaikan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah berkahi ilmu tersebut menjadi wasilah untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya, sahabat roja dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.